Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizu di Program Studi Teknik Industri IST Akprin Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3D printing atau rapid prototyping. Ya, rapid prototyping adalah metode-metode yang digunakan untuk membuat model berskala prototype dan fabrikasi dari mulai bagian suatu produk atau part ataupun rakitan produk assembly secara cepat dengan menggunakan computer aided design atau CAD 3 dimensi. Secara komersil, beberapa jenis mesin rapid prototyping telah dipasarkan. Di antaranya adalah mesin Fused Deposition Modeling atau FDM, Selective Laser Sintering atau SLS. Yang ketiga adalah stereolithography atau SLA. Yang terakhir adalah limited object atau manufaktur atau LOM, dan 3 dimension printing atau 3D printing. Yang kita bandingkan secara ada 4 mesin, yang itu adalah FDM, SLM, SLA, dan LOM. Kita bahas meliputi ada 4 pembahasan. Yang pertama, skema alat, bahan, akurasi, harga mesin, harga bahan, kecepatan, tahun mulai digunakan, serta jumlah penggunaan di industri. Ini adalah skema dan alat dan bahannya. Fused Deposition Modeling atau FDM. Teknik printing FDM atau Fused Deposition Modeling adalah teknik di mana bahan mentah dibentuk melalui proses ekstrusi dan membentuk objek secara pad by layer. Sebuah objek dibentuk dengan selektif yang membuat diatur sebelum oleh lelehan material. Material yang digunakan adalah polimer termoplastik yang sering disebut adalah filamen. Pertama, gulungan filamen akan diletakkan dan dimasukkan ke dalam sebuah jalur ekstrusi sembari menunggu ujung nozzle mencapai suhu yang sesuai dengan material filamen. Misalnya bahan PLA 200 tinggi derajat Celcius untuk melelehkannya adalah 205 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah suhu tercapai, bagian extruder yang terdiri dari nozzle dan motor extruder terpasang pada mesin yang memungkinkan untuk bergerak secara sumbu X, Y, dan Z. Secara lelehan filamen tadi digerakkan oleh sumbu Y, Z, X, Y, Z sehingga membentuk sebuah objek secara layer by layer yang kemudian dingin dan beku. Ada cara yang lebih cepat agar lelehan filamen tersebut beku, yaitu dengan menambahkan kipas pendingin. Dan yang terakhir, untuk mengisi volume sebuah objek, biasanya kepala extruder bergerak seperti mewarnai sebuah kotak dengan spidol atau ballpoint. Proses ini digunakan secara terus-menerus, entah kepala extruder tadi bergerak ke atas atau sumbu sumbu Y atau sumbu Z yang turun ke bawah, tergantung pada konfigurasi setiap mesin. Yang kedua adalah mesin Selective Laser Sintering atau SLS. SLS 3D printer SLA adalah salah satu jenis mesin 3D printer yang membentuk benda dari ketinggian menjadi produk yang dimaksud. Sebelum mencetak objek dirancang menggunakan perangkat lunak CAD. Model ini kemudian akan dikirim ke printer 3D dalam format numeric atau file STL dan di-cycling lalu menghasilkan format G-code. Kemudian pencetakan dilakukan lapis demi lapis dari bubuk yang menyatu berkat suhu yang digunakan oleh laser CO2. Perbedaan utama dari 3D printer jenis FDM dengan SLS adalah bahannya. Bahan printer FDM menggunakan filamen
atau gulungan plastik, sedangkan SLS menggunakan serbuk. Untuk memulai proses dan menyiapkan printer 3D SLS, hopper serbuk dan area konstruksi dipanaskan di bawah suhu dan lelehan bubuk polimer. Lapisan pertama, bubuk disimpan ke platform konstruksi, kemudian laser CO2 secara spesifik memilih dan menembak ke partikel bubuk dan membentuk sesuai yang diinginkan. Seluruh bagian yang melintang dari komponen dipindah ke laser, sehingga bagian tersebut dibangun dengan kokoh. Ketika lapisan selesai, platform konstruksi bergerak ke bawah dan mengikuti permukaan material dilapisi kembali. Proses ini diulangi sampai seluruh bagian selesai. Karena kepadatan bagian jadi tergantung pada daya laser puncak daripada durasi laser. Mesin LS biasanya menggunakan laser berdenyut. Mesin SLS memanaskan bahan bubuk curah di bedak bubuk agak ke bawah titik lelehnya untuk membuat lebih mudah bagian laser untuk meningkatkan suhu yang terpilih sampai ke titik leleh. Yang ketiga adalah mesin stereolithography atau SLA. Sistem kinerja SLA 3D printing adalah jenis resin yang digunakan akan mengeras jika terkena sinar ultraviolet. Proses mengeras resin adalah saat terkena sinar ultraviolet atau sinar laser, disebut dengan fotopolimerisasi. Mekanik fotopolimerisasi mesin SLA 3D printing secara umum terbagi menjadi dua, yaitu right side up dan upside down. Bagian ini tergantung bagian susunan komponen. Komponen utama mesin dirakit secara tangki resin, sumber cahaya, dan platform cetakan. Dibuat dengan komponen utama yaitu ada sebuah tangki resin, sumber sinar UV, dan platform cetak. Pada prinsip objek 3D seolah-olah dipotong menjadi irisan yang sangat tipis atau layer oleh software, sehingga mesin UV laser akan menembak setiap irisan melintang ke arah permukaan resin, sehingga resin mengeras dengan bentuk sesuai dengan bentuk yang ditembak oleh UV laser. Platform cetak akan turun sedikit demi sedikit sehingga resin dengan terbentuk objek 3D layer demi layer. Berbeda dengan konsep right side up, konsep upside down dirancang dengan sumber cahaya di bawah dan platform cetak berada di atas. Layer-layer objek 3D tersebut dibentuk di dasar tangki resin. Tempat terjadi fotopolimerisasi layer demi layer sampai objek 3D terbentuk penuh. Konsep upside down 3D printing atau jenis ini dinilai lebih efisien karena volume tangki resin yang relatif lebih kecil dibandingkan konsep right side up. Pada konsep right side up, ketinggian objek terbatas oleh tangki resin sehingga ukuran objek terbatas. Dan yang terakhir adalah mesin Limited Object Manufacture atau LOM. LOM dikembangkan oleh Michael Feigin pada tahun 1985. Proses ini menggunakan lembaran material seperti kertas, plastik, dan atau komposit yang ditumbuk. Laser kemudian melakukan proses pemotongan untuk membentuk geometri objek lapis ke lapis. Proses seperti diperlihatkan pada gambar di atas. Ini adalah mesin FDM. Tingkat akurasi mesin FDM diteliti dapat menghasilkan akurasi dimensi produk sebesar 0,157 mm dengan nilai ketidakpastian kurang lebih 0,050 mm. Harga untuk mesin FDM, untuk range harganya dari mesin 3D printing FDM mulai dari 2,5 juta sampai puluhan juta tergantung ukuran dan kualitas mesin, serta kecepatan percetakan
percetakan dengan pengaturan 20 mm per second, ada 40 mm per second, dan terakhir ada 60 mm per second. Ketebalan dinding dengan pengaturan 0,2, 0,6, dan 1 mili. Yang kedua adalah Selective Laser Sintering atau SLS. Tingkat akurasi mesin SLS diteliti menghasilkan akurasi dimensi produk 0,157 mm dengan nilai ketidakpastian kurang lebih 0,381 mm. Dengan tingkat kecepatan mesinnya tinggi dan harga mesin range harga 260 jutaan. Yang ketiga adalah mesin SLA, diciptakan oleh Charles Hull pada tahun 1984, namun peralatan baru dibuat sejak 1987 dan mulai dikomersilkan. Tingkat akurasi resolusi hasil dari SLA 3D printing jauh lebih baik sampai dengan ukuran 25 mikro. Kecepatan mesin adalah 25. Tingkat kecepatan mesinnya tinggi, serta harga untuk 3D printing dimulai dari 4 jutaan hingga puluhan juta tergantung ukuran dan kualitas mesin. Dan yang terakhir adalah mesin LOM. Tingkat akurasi FDM yang diteliti menghasilkan akurasi mesin 0,157 mm, tidak kepastian kurang dari 0,0 mm. Tingkat kecepatannya tinggi, serta harga mesinnya range harganya 210 juta. Ini tabel yang saya buat, tingkat perbedaan serta dari keempat mesin tersebut, ada bahan yang digunakan, ada akurasi, harga mesin, harga bahan, kecepatan, serta tahun yang dimulai digunakan. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Sini ada kalau FDM relatif lebih banyak, SLS relatif banyak, serta semua kecuali mesin SLA di sini digunakan untuk mesin kesehatan karena keakuratan yang tinggi, kekuatan mekanik yang tinggi, serta menghasilkan yang halus. Terima kasih, sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.